kabar adik-adik? Dahsyat. Luar biasa. Tony, main yuk. Ini kenapa? Ini kan ibadah. Kan aku tuh ngajak main. Ini hari Minggu kita ibadah. Ih, tahu nggak? Ini tuh lagi corona, nggak boleh kumpul-kumpul, tahu nggak? Ya kan? Tapi kan sekarang ibadah Villa Kids bisa ditonton dari rumah. Oh iya? Iya. Iya. Yaudah yuk ibadah bermain. Ayo. Ayo. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kita memulaikan ibadah Villa Kids kita pada pagi hari ini. Kakak jemput, kita semua bangkit berdiri. Kita mau beribadah bersama kakak, adik, dan mama papa di rumah. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, jangan lupa sikap berdoa.
pujian penyembahan kita. Kita mau katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau naikkan syukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Adik-adik di rumah boleh terus mengucapkan haleluya untuk menaikkan pujian penyembahan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau katakan ku naikkan syukur. Haleluya, kita mau buka ibadah kita dalam doa dengan kasih Kristus. Nanti Kak Tony pimpin kita dalam doa pembukaan. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita lepas tangan dan kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami akan memulaikan ya Tuhan Yesus ibadah kami, oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dan kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dalam ibadah ini. Semuanya dipakai oleh Tuhan, semuanya diurapi oleh Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan Yesus, adik-adik semuanya, baik yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus, kami semua diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita udah berdoa, kita mau mulaikan menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kakak undang kita semua bangkit berdiri supaya bisa pakai gerakan bareng-bareng di rumah. Kita mau angkat pujian, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
family. Happy, happy home. Happy, happy. Yesus, Yesus di dalam rumahku. Senang, senanglah. Senang, senanglah. Senang, senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang, senanglah. Senang, senang. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Mendaki, daki, 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 gunung yang turun, 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 lembah yang dalam, melintas padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Kaulah Yesus. Kita mau daki lagi gunung yang tinggi. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam, melintas padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Kaulah Yesus, karena Kaulah Yesusku, karena Kaulah Yesusku. Haleluya. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan dan semuanya sikap berdoa ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Seperti rusa rindu, jiwaku rindu Engkau.
kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sangat berarti bagi kami dan Engkau juga sudah membuat hidup kami lebih berarti lagi di dalam Engkau. Dengan kasih Kristus Tuhan, kami mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Esther. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah menjalankan ibadah kami, Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Kakak yang membawa firman itu Tuhan diberi hikmat Tuhan supaya bisa menyampaikan firman dan kami bisa terberkati. Terus, kasih banyak atas segalanya, hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, adik-adik, selamat pagi, selamat kita kembali boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Di mana adik-adik tadi sudah menaikkan pujian bersama dengan kakak-kakak yang cantik-cantik, kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Juga buat adik-adik di rumah pastinya tetap semangat memuji Tuhan sekalipun dengan keadaan yang tidak memungkinkan, tapi adik-adik tetap mempunyai semangat untuk memuji Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Di mana firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan yaitu menang atas pencobaan, menang atas pencobaan. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, ayo ambil Alkitabnya yuk, baru duduk di depan, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan pagi hari ini supaya adik-adik mempunyai bekal untuk melakukan setiap aktivitas, melakukan kegiatan yang baik ya, sehingga adik-adik terus diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng. Mari kita akan buka
ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius. Ayo, adik-adik sudah membuka firman Tuhan? Kalau yang belum megang firman Tuhan, ambil Alkitabnya. Yuk, tanya sama mama, tanya sama papa di rumah ya. Yuk, kita akan buka di dalam Injil Matius, pasalnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Ayat firman Tuhan ini di ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik. Yuk kakak akan hitung. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita membaca dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, pastinya adik-adik sudah tahu, adik-adik sudah mengenal cerita ini ya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, begitu banyak cobaan yang Tuhan Yesus terima. Ya adik-adik kasih dalam Tuhan, kalau semua ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena Tuhan Yesus pada saat itu sebagai manusia sama seperti kita. Ya adik-adik kasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berpuasa ya, iblis itu menggoda Tuhan Yesus. Dia katakan, dia melihat ada banyak batu-batu di hadapan Tuhan Yesus. Lalu iblis itu katakan seperti ini, "Ayo ambil batu itu, ya, jadikan batu itu roti, ya, supaya Tuhan Yesus bisa makan," katanya. Ketika Tuhan Yesus nanti buka puasa, ada bekal, yaitu roti untuk Tuhan Yesus makan, ya adik-adik kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar ya dari mulut Allah. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kalau kakak akan memberikan satu contoh kepada adik-adik ya, di mana saat ini adik-adik ada di hari Minggu, ya adik-adik ada di hari Minggu saat ini. Pastinya adik-adik mempunyai waktu dan kesempatan untuk adik-adik memuji Tuhan, ya.
Jadi saat adik-adik mau beribadah, ketika adik-adik mau rindu beribadah memuji Tuhan. Adik-adik pastinya mempunyai tindakan untuk adik-adik, oh ya saya mau cepat-cepat mandi ya, saya mau cepat-cepat mandi, saya mau ibadah. Ya walaupun adik-adik ada di rumah, ya tidak seperti yang dulu adik-adik datang ke gereja bersama dengan teman-teman, berhadapan muka dengan kakak-kakak, ya untuk sama-sama beribadah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi saat ini karena semua tidak diizinkan ya tidak diizinkan oleh bangsa ya untuk kita bersama-sama menikmati ibadah, berkumpul bersama ya. Jadi saat ini anak-anak sekolah minggu hanya menyaksikan lewat live. Itu sebabnya sekalipun kita tidak langsung bertatap muka, jadi kalau adik-adik mempunyai kerinduan pasti adik-adik bertindak, oh cepat-cepat datang ya, duduk, menikmati pujian dan penyembahan, terlebih kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang sudah kita dengar, kita percaya bahwa ketika kita mau ya, kita digerakkan untuk kita memuji Tuhan, maka adik-adik tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan, tapi kalau adik-adik dibawa oleh keinginan-keinginan daging, lalu ada bisikan-bisikan kecil ya, itu yang dikatakan tadi bahwa adik-adik akan mendapatkan pencobaan, yaitu bisikan-bisikan. Adik-adik dibilang begini, nggak usah ibadah. Kita main game aja, kita nonton TV aja ya. Nah, jadi itu satu cobaan yang ada di dalam kehidupan adik-adik. Tapi kalau adik-adik mau bertindak ya, adik-adik katakan, Tuhan Yesus, saya mau memuji Tuhan, berikan saya kemenangan ya. Berikan saya kemenangan sehingga saya bebas untuk memuji Tuhan. Terlebih saat ini adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng, duduk diam, menikmati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, membangun hidup kita, memberkati hidup kita, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan apa yang kakak katakan pada minggu-minggu yang lalu bahwa kita akan menghasilkan buah yang baik ketika kita melakukan yang baik ya adik-adik kasih dalam Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan adik-adik semua, bahwa ketika pencobaan itu datang dalam kehidupan kita ya banyak sekali hal-hal yang terjadi ya tanpa kita sadari pun, mungkin dengan hal-hal kecil ya. Kalau di rumah adik-adik kadangkala diminta oleh mama ya untuk mungkin disuruh mengerjakan, mungkin adik-adik lagi habis mainan. Terus adik-adik dibilang sama mama, kalau sudah selesai mainan simpunin supaya enggak berantakan ya. Tapi adik-adik terus bilang apa? Aduh, capek. Berarti adik-adik enggak taat kepada mama ya. Kalau adik-adik sudah bermain berarti adik-adik harus bertanggung jawab untuk membersihkan, untuk menyimpan mainan itu dengan baik ya. Itu sebabnya hal-hal yang kecil saja ya, kalau tidak kita perbaiki maka akan menjadi besar. Itu sebabnya setiap hari Minggu saatnya kita beribadah, sekalipun kakak tadi katakan saat ini adik-adik berada di rumah. Itu sebabnya adik-adik harus mempersiapkan hidup dengan memuji Tuhan. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 100 ayatnya yang kedua dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, yaitu
kita akan mendapatkan bagian yang indah ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Itu sebabnya tadi adik-adik sudah lakukan bersama kakak-kakak, ya memuji Tuhan, adik-adik bersorak-sorai buat Tuhan. Tuhan begitu menikmati bagaimana adik-adik bersukacita memuji Tuhan. Itu sebabnya adik-adik harus mengutamakan Tuhan, ya adik-adik harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan adik-adik karena banyak sekali celah-celah ya yang akan dimasuki oleh iblis. Tapi ketika kita terus percaya kepada Tuhan, kita terus berbuat yang baik ya, maka iblis itu tidak akan berani untuk masuk dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan akan terus mendampingi, Tuhan terus akan menjaga kehidupan kita. Sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang pencobaan di padang gurun ya. Dimana kalau Tuhan ketika diminta oleh iblis untuk membuat batu itu menjadi roti, iblis katakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu dan jangan engkau bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja tetapi melalui firman yang daripada Allah. Kemudian yang kedua ketika iblis membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah ya, pastinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau dibalik mungkin Tuhan Yesus bilang gini, coba kamu aja yang dulu loncat, gimana gitu ya. Nah, siapa yang akan menangkap kamu di bawah? Pasti. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Itu sebabnya adik-adik harus berhati-hati ya melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin yang akan datang dalam hidup adik-adik. Itu sebabnya adik-adik kasih dalam Tuhan, kita terus percaya, kita terus mengandalkan Tuhan agar kita jauh dari kejahatan-kejahatan ya, karena iblis itu terus merongrong kehidupan kita, mau membawa hidup kita agar kita tidak dekat dengan Tuhan ya. Itu sebabnya ketika kita mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Adik-adik di rumah rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan ya. Yang belum bisa mungkin membaca firman Tuhan ya bisa didampingi oleh mama atau papa atau kakak ya untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membentuk iman kita untuk lebih mengerti bagaimana Tuhan menolong kita, memberkati kita, menjaga kita setiap hari. Itu juga yang ketiga di mana firman Tuhan katakan bahwa iblis itu harus menyembah Tuhan ya. Karena hanya Tuhan saja yang layak disembah ya saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menghadapi hal-hal yang sukar, ya mungkin adik-adik menghadapi tanggung jawab adik-adik sebagai seorang pelajar ya. Adik-adik merasa gak mampu, gak bisa ya. Kita percaya, kita datang kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik mau ya. Yang penting adik-adik dengan kerendahan hati, adik-adik datang menyembah Tuhan, adik-adik memuji Tuhan, adik-adik menyembah Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi setiap adik-adik. Ya, saudara, adik-adik yang kasih dalam contoh lagi ya. Ketika adik-adik lagi bermain mungkin ya. Ketika adik-adik lagi bermain, mungkin adik-adik lagi bermain dengan kakak atau dengan adik atau dengan tetangga ya. Pastinya ada yang melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin adik dipukul atau mungkin adik didorong ya, adik-adik kasih dalam Tuhan. Adik-adik tidak boleh melawan ketika
itu terjadi dalam kehidupan adik-adik. Pastinya adik-adik bilang gini, orang saya tadi dipukul kok, ya saya pukul gantian gitu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kasihilah ya mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Ya, itu sebabnya kita harus mengerti, kita harus memahami sebagai anak-anak Tuhan. Kakak tahu kalau adik-adik yang masih kecil-kecil ya, pastinya adik-adik kalau lagi disakitin ya dengan temannya pasti adik-adik membalas ya. Tapi kita diminta oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi. Ya, apalagi adik-adik sebagai anak-anak sekolah minggu, kita saling mengasihi, kita saling menyayangi satu dengan yang lain, agar senantiasa adik-adik boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dikasihi ya. Adik-adik, kita percaya bahwa dalam pertumbuhan adik-adik itu campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam pendidikan adik-adik Tuhan terus memberkati lewat hikmat, akal budi, kepandaian yang dari surga Tuhan berikan kepada adik-adik. Itu sebabnya ketika kita mau ya diganggu oleh kuasa kegelapan yaitu iblis tadi itu adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kuasanya yang dahsyat, ada kuasanya yang nyata. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang sudah kakak-kakak bawakan tadi buat adik-adik di rumah. Bahkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh membawa adik-adik untuk rajin ya beribadah, memuji Tuhan, terlebih membaca firman Tuhan, ya memuji Tuhan di rumah setiap waktu. Mungkin ketika adik-adik mandi, ketika adik-adik berada bersama-sama orang tua, duduk bersama-sama di ruang tamu, atau mungkin pas lagi makan ya, adik-adik sebelum berdoa untuk makan, adik-adik memuji Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, itu sebabnya kakak menghimbau kepada adik-adik, pergunakan waktu yang baik ya untuk kita terus memuji Tuhan, untuk kita terus datang kepada Tuhan, terlebih jangan lupa selalu berdoa di setiap waktu. Ya, ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik mau makan, adik-adik mau tidur ya. Atau sebelum tidur adik-adik membaca Alkitab dulu, lalu adik-adik doa, kalau ada kakak doa bersama dengan kakak atau bersama mama, bersama papa ya. Agar adik-adik terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik tetap rindu datang kepada Tuhan, rindu memuji Tuhan dengan keberadaan saat-saat ini. Semua itu tidak akan menjadi penghalang ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, terlebih bagi adik-adik sekolah minggu. Terus semangat ya, terus semangat untuk memuji Tuhan, terus semangat untuk mengandalkan Tuhan. Sekalipun adik-adik kecil, ada pujian yang mengatakan sekalipun adik-adik kecil ya, seperti burung pipit ya, Tuhan selalu memelihara ya. Itu sebabnya adik-adik jangan katakan bahwa aduh saya kan masih kecil ya. Saya kan enggak berguna, enggak ya. Adik-adik berguna.
Adik-adik sangat berguna. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa biarkan anak-anak datang kepadaku karena dialah yang mewarisi kerajaan surga. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Ayo mari adik-adik tutup mata, kunci tangannya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan, terlebih dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, niat hati manusia yang jahat, iblis yang akan menggoda kami. Tuhan jauhkan dalam nama Yesus, agar kami tetap setia, kami tetap rindu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekali kami terus dengan firman-Mu, bahwa kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk selalu rindu membaca firman Tuhan, untuk selalu rindu memuji Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus melindungi kami, Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan berdoa bagi orang tua, kakak, adik kami Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati, karuniakan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka semua, bahkan berkat-berkat melimpah, mengalir sesuai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami yang ada. Anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua kami, adik kakak kami, bahkan dalam setiap kegiatan kami masing-masing, terlebih dalam setiap mata pencarian usaha, pekerjaan orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, sekali lagi kami menyerahkan setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu dalam masa pendidikan mereka sekalipun berada di rumah. Buat orang tua mereka yang mendampingi, Tuhan berkati. Berikan hikmat, akal budi, kepandaian yang dari surga. Sehingga anak-anak ini boleh menerima setiap pelajaran-pelajaran dengan baik. Dan boleh bertumbuh dengan kasih kemurahan Allah yang terus melingkupi dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bahkan kakak-kakak yang sudah memberkati lewat pujian dan penyembahan, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan berkati, limpahkan Tuhan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kakak-kakak yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.